sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Hampir semua yang dilakukan oleh masyarakat desa itu terkait dengan nilai tukar, terkait dengan kurs. Contohnya pestisidanya. Kalau dilihat dari pidato presiden soal warga desa nggak butuh dolar gitu, nggak pakai dolar, itu sebenarnya kan saya bisa bilang menyesatkan. Apakah presiden terlalu menyederhanakan masalah? Yang terjadi ya mencoba untuk menenangkan publik, tapi mereka yang akan menjadi korban pertama begitu terjadi guncangan ekonomi, guncangan dari sisi rupiah, mereka yang akan tidak siap. Seharusnya menurut Anda presiden dalam situasi yang seperti sekarang itu mengambil sikap seperti apa? Jangan pernah denial, jadi harus akui kondisi sebenarnya. Memang APBN-nya berat, penerimaan negaranya juga berat. Ini beda konteksnya dengan 98, justru lebih worry saya hari ini daripada 98. Itu yang paling tertekan kan kelompok menengah sekarang. Nah, di kelompok inilah yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian banyak dari pemerintah. Mereka akan terancam miskin. 10 tahun terakhir kita kehilangan 10 juta kelompok menengah. 1 tahun kemarin 1,1 juta kelas menengah itu turun kelas. Rupiah ini harus jadi perhatian karena dalam 3 tahun terakhir pelemahannya sudah 19%. Makanya kalau kurs setiap hari kita melemah 0,5%, maka sebelum akhir Juni rupiah itu sudah menembus 20.000 per dolar Amerika. Jadi kalau Anda harus mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab rupiah terus melemah. Faktor paling fundamental, paling spesifik adalah ketidakpercayaan kebijakan pemerintah. Defisitnya sudah 2,6% dari data terakhir. Limitnya berapa? 3%. Mau diguyur cadangan devisa sebanyak apapun, itu nggak akan mampu menstabilkan rupiah balik lagi ke 16.000. Tidak sesederhana dengan Anda pengguna dolar atau enggak, Anda punya tabungan dolar atau enggak, atau Anda bertransaksi dolar atau enggak. Kita transaksi pakai rupiah jelas di NKRI, tapi dolar bukan berarti nggak penting. Mie instan dan juga roti. Dan gandum 100% pasti kita impor. Bawang putih itu 90% lebih kita impor. Daging, itu juga kita ketergantungan impor besar. Jadi sebenarnya proximity atau kedekatan pelemahan kurs terhadap kehidupan itu sangat dekat. Di atas 18.000 itu akan PHK massal. Kalau pemerintah atau presiden terus-menerus membisikkan angin surga, tapi nggak ada perbaikan konkret yang dilakukan. Jadi Juli itu adalah deadline penentuan. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu nggak ada hubungannya atau kaitannya dengan masyarakat yang ada di desa. Benarkah sesederhana itu atau memang pernyataan Presiden adalah ya kuat secara sebagai narasi politik tapi kurang atau lemah sebagai atau dari kacamata analisis ekonomi, atau memang narasi ini ditujukan untuk menenangkan publik saja tetapi di satu sisi terlalu menyederhanakan masalah. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Terima kasih Mas Bima sudah hadir kembali, ini kali kedua Anda hadir di sini ya. Thank you ya. Makasih Mbak. Oke, saya kontak dan kita cocokkan waktu dan pas sekali momentumnya. Ya. Karena Mas Bima tadi saya sampaikan di awal bahwa apakah Presiden terlalu menyederhanakan masalah, iya mungkin bagi para pengamat politik akan mengatakan, ya bagus ini untuk bisa memberikan gesture kepada publik bahwa nggak usah panik, kita masih baik-baik saja, tetapi itu terlalu menyederhanakan kondisi yang sebenarnya. Itukah yang terjadi? Yang terjadi ya mencoba untuk menenangkan publik, tapi kasihan karena publik yang ditenangkan ini adalah publik yang pengetahuan soal kondisi ekonominya itu masih terbatas. Karena konteksnya bicaranya dengan masyarakat desa, dengan pengurus desa. Tapi mereka yang akan menjadi korban pertama begitu terjadi guncangan ekonomi, guncangan dari sisi rupiah, mereka yang akan tidak siap. Mereka yang paling tidak disiapkan. Sementara kan kalau kelompok di perkotaan, menengah ke atas, datanya lengkap. Mungkin mereka nggak dengar pidato dari presiden, mereka baca statistik. Ada ekonomnya, ada analisnya, sehingga mereka bisa lebih membaca situasi. Nah, tapi kalau Pak Prabowo coba menenangkan masyarakat yang literasi soal keuangan dan literasi soal ekonominya masih rendah, ini menurut saya nggak menyelesaikan persoalan. Jadi tenang, begitu terjadi tekanan hebat, mereka nggak siap. Dan kalau dilihat dari pidato presiden soal warga desa nggak butuh dolar gitu, nggak pakai dolar, itu sebenarnya kan
saya bisa bilang menyesatkan. Kenapa? Karena hampir semua yang dilakukan oleh masyarakat desa itu terkait dengan nilai tukar, terkait dengan kurs. Contohnya pestisidanya, meskipun tanaman cabenya itu lokal ditanam di sana, tanahnya di sana, di desa itu, tidak impor cabenya, tapi semua input produksi, semua biaya produksi, termasuk plastiknya, pupuknya, Pupuk ya. itu juga terkait dengan harga internasional. Jadi apa yang terjadi di desa itu semua saling terkait. Selanjutnya juga kita melihat ini beda konteksnya dengan 98, justru lebih worry saya hari ini daripada 98. Tahun 98 ada alternatif begitu banyak dari rentetan krisis, kemudian pelemahan nilai tukar, alternatif orang itu untuk berganti dari minyak tanah saat itu mulai langka harganya naik itu kepada kayu bakar. Nah hari ini masyarakat di desa pakai LPG, pakai bensin, dan semua itu terkait dengan naik turunnya nilai tukar rupiah. Jadi kayu bakarnya dari mana gitu kan? Memotong hutan lagi kan nggak segampang itu. Pasti mereka akan mengandalkan LPG yang sekarang ditahan, tapi suatu saat entah pasokannya nggak ada atau harganya disesuaikan dengan harga pasar. Pelemahan rupiah memperburuk itu. Dan seharusnya menurut Anda presiden dalam situasi yang seperti sekarang itu mengambil sikap seperti apa? Mengatakan yang sebenarnya kepada publik, karena kan tadi saya bilang pembenarannya adalah secara politis, ya sebagai pemimpin harus bisa menyampaikan gesture atau tampil dengan gesture yang menenangkan gitu. Eh, itu kan pilihan yang sulit ya, sepertinya akan makan buah si malakama gitu. Jadi harusnya menurut Anda seperti apa? Bagaimana presiden menyikapi kondisi saat ini yang orang sudah nyebutnya kayak kita udah di pintu gerbang menuju krisis deh. Jangan pernah denial. Jadi harus akui kondisi sebenarnya. Memang APBN-nya berat, penerimaan negaranya juga berat. Dari sisi masyarakat, kalau dicek banyak yang nggak nyambung data-data yang diumumkan pemerintah. Mulai dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5% pada kuartal 1 kemarin. Tapi begitu kita cek impor barang konsumsi, 1 tahun terakhir itu minusnya 10%. Artinya? Artinya apa? Artinya kan masyarakat masih mengandalkan impor sebagian, termasuk pangan. Kalau itu turun tapi pertumbuhan konsumsinya naik tinggi, ini kan berarti datanya nggak matching. Yang kedua, yang kita juga melihat ya, antara daya beli masyarakat, itu yang paling tertekan kan kelompok menengah sekarang. Dengan berbagai kebutuhan hidup dan pendapatan yang semakin sulit, lapangan kerja formalnya juga terbatas. Nah di kelompok inilah yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian banyak dari pemerintah. Jadi mereka juga nggak siap ketika menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Terancam miskin ya. Mereka akan terancam miskin. 10 tahun terakhir kita kehilangan 10 juta kelompok menengah. 1 tahun kemarin 1,1 juta kelas menengah itu turun kelas. Artinya ini situasi yang sangat-sangat serius. Dan rupiah ini harus jadi perhatian karena dalam 3 tahun terakhir pelemahannya sudah 19%. Jadi saya nggak setuju misalkan pelemahan rupiah karena musim haji atau musim bagi-bagi dividen. Secara musiman nggak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kali ini pelemahan kursnya itu sangat dalam. Makanya kalau kurs setiap hari kita melemah 0,5%, maka sebelum akhir Juni rupiah itu sudah menembus 20.000 per dolar Amerika. Jadi kalau Anda harus mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab rupiah terus melemah gitu ya, bahkan ada yang menyebut bahwa nanti kalau sekarang masih 17 ribuan itu mungkin kita akan menyentuh ke angka 22 ribuan dan itu mengerikan karena dampaknya multiplier efeknya secara negatif ke semua hal gitu ya. Harga-harga sekarang sudah mulai naik. Menurut Anda apa yang menjadi faktor pelemahan rupiah? Apa tadi hanya gara-gara musiman atau menurut Anda faktor utama yang menyebabkan nilai tukar itu semakin tajam penurunannya? Faktor paling fundamental, paling spesifik adalah ketidakpercayaan kebijakan pemerintah. Terutama kebijakan dari sisi fiskal atau APBN. Jadi banyak yang nggak percaya apakah mampu kita bertahan dengan cash di APBN yang semakin terbatas. Defisitnya sudah 2,6% dari data terakhir. Limitnya berapa? 3%. Kenapa program-program seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Antara juga disorot. Ini harus diperbaiki semua, direformasi total, dimoratorium untuk Kopdes dan MBG, sehingga ada ruang bagi APBN kita untuk bisa menstimulus misalnya. Jadi ada masalah distrust
Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan Bank Indonesia. Bank Indonesianya disuruh menjaga nilai tukar rupiah di saat trust-nya itu defisit, kepercayaannya defisit. Mau diguyur cadangan devisa sebanyak apapun, itu nggak akan mampu menstabilkan rupiah balik lagi ke 16.000. Dan ini yang menarik nih, tahun ini ketika terjadi krisis energi, seharusnya kita mendapatkan kenaikan harga, windfall dari harga batu bara dan lain-lain. Saya cek datanya, jadi sawit kita itu anjlok luar biasa tajam dibandingkan tahun lalu. Jadi volume ekspornya turun, nilai ekspornya juga turun. Penyebabnya adalah? Penyebabnya karena ada masalah di sisi produksi dan dibagi untuk biodiesel. Ini ditata kelola maksudnya. Ditata kelola. Ya? Jadi ekspor pada waktu harga sedang naik, itu sawitnya tidak mendukung ekspor. Sehingga devisa untuk jaga nilai tukar rupiah juga berkurang. Selain itu juga laporan keuangan dari Danantara, ini juga belum diterbitkan. Padahal semua orang sedang nunggu kan. Jatuh tempo di Mei ya? Jatuh temponya di Mei 2026, tapi sampai sekarang kan belum ada. Paling nggak yang laporan keuangan yang belum diaudit itu dipublikasikan dulu. Ini kan ada apa nih? Artinya ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi dari kinerja Danantara. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Meskipun Presiden belakangan mengatakan bahwa aset yang dikelola oleh Danantara sudah sedemikian besar, 1.000 miliar dolar Amerika atau 1 triliun. Iya, aset besar. Ini ibaratnya kalau Mbak Fris punya banyak aset rumah dan lain-lain, saya akan tanya, iya silakan punya rumah sampai 100 rumah misalnya. Saya akan tanya rumah mana yang sedang disewa dan rumah mana yang menghasilkan keuntungan. Yang lain pasti akan jadi beban. Itu BUMN kita sama seperti itu. Nggak semua BUMN itu dalam kondisi yang prima. Nah ini akan dilihat Danantara bisa nggak ngelola yang BUMN yang sedang sakit dan juga BUMN yang sedang sehat ini bagi hasil atau return dividennya itu seperti apa. Itu yang membuat akhirnya market atau pasar keuangan menjadi ragu. Beberapa kali dan dalam banyak kesempatan Presiden memang menyatakan bahwa ia tidak terlalu dalam tanda petik ya peduli terhadap turun naik saham, IHSG dan lain-lain. Tapi kemudian kita melihat sebenarnya ada beberapa pejabat juga yang datang ke Bursa Efek tiap kali terjadi penurunan IHSG gitu ya. Nah, Mas Bima mungkin tadi bisa menjelaskan sebenarnya secara logis korelasi antara yang saham sepertinya jauh dari jangkauan warga biasa dengan kemudian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian kita yang pada akhirnya ya nyampe juga pengaruhnya ke cabai, harga kebutuhan pokok yang mungkin itu urusannya ibu-ibu setiap hari di dapur masing-masing rumah tangga gitu. Ya, saham ini menjadi indikator ekspektasi. Jadi investor atau mereka yang main saham itu dia beli suatu saham, itu ada 2 harapan. Harapan pertama dia dapat bagi hasil dari dividen itu. Kemudian yang kedua ada capital gain atau harganya bisa lebih naik ya kan. Nah sekarang kalau kita taruh nih 1 juta rupiah sejak Januari dan kita jual pada tanggal 20 Mei, maka dari 1 juta tadi nilainya turun. Jadi uang kita cuma 740.000 rupiah, berkurang 26%-nya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sebagian yang nggak percaya bahwa perusahaannya yang di bursa saham itu akan memberikan profit ke depan. Akan memberikan keuntungan dan menyerap tenaga kerja. Yang paling penting adalah kuncinya serapan tenaga kerja. Jadi kalau perusahaannya melihat susah nih mendapatkan dana di bursa saham, dia perginya ke kredit bank berarti lebih mahal. Dia perginya ke obligasi atau surat utang juga lebih mahal. Jadi mereka juga akan berpengaruh nih terhadap berapa banyak sih karyawan yang akan kita rekrut. Desa dan pasar saham ini seolah jauh. Tapi sebenarnya masyarakat yang ada di desa termasuk ibu-ibu juga bisa ngelihat nih. Oh, pandangan orang yang main saham berarti akan ada sesuatu terhadap ekonomi kita ke depan. Oh, berarti akan ada rekrutmen tenaga kerja yang berkurang. Sehingga anak saya nih yang sedang SMK ataupun sedang kuliah, ini gimana ya prospek dia mencari pekerjaannya. Karena banyak cita-cita dari masyarakat desa, anaknya lulus kuliah, bisa membantu pendapatan, dikirim ke kota-kota besar. Nah sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di kota-kota besar tadi, itu sedang tidak melakukan rekrutmen besar-besaran tenaga kerja, bahkan melakukan PHK. Nah ini, jadi sebenarnya ada kaitan yang bahkan semakin erat. Dibandingkan tahun 98, integrasi antara keuangan global dengan Indonesia itu semakin terikat. Dulu 98 mungkin akan bilang, oh Jakarta aja tuh yang krisis. Di desa kita masih hidup. Nggak bisa.
Sekarang semuanya saling terkait. Dan kalau desa nanti akan menjadi beban karena banyak pengangguran di pedesaan gak bisa terserap di desa maupun di kota, ini juga akan menjadi problem jangka panjang. Jadi saya jadi ingat di konten kita sebelumnya tuh sampai yang terkait dengan ketenaga kerja dengan serapan tenaga kerja nih Mas Bima. Jadi ada yang tulis di kolom komentar bilang ada cacat logika dari Anda yang bilang bahwa mempertanyakan mengenai lapangan pekerjaan gitu. Karena seolah-olah Bima ini hanya menempatkan atau membaca bahwa lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah itu hanya lapangan pekerjaan formal saja. Sedangkan misalnya MBG atau program-program pemerintah yang lain itu kan juga punya multiplier effect ada menyerap tenaga kerja juga meskipun itu di sektor informal gitu. Nah, mungkin Anda bisa luruskan soal itu. Maksud Anda memang hanya formal saja atau memang yang perlu kita harapkan dari pemerintah adalah untuk memperbanyak lapangan pekerjaan yang formal karena sektor formal adalah sektor yang bisa dipastikan berapa rate gaji, ada banyak pastian di situ dan mungkin kemudian bisa dikorelasikan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi dan lain-lain gitu. Sekolah kita yang bersekolah nih ya, yang bersekolah SMK kemudian kuliah, itu pasti berharapnya untuk kerja di sektor formal. Kalau di negara lain, kenapa informal dan formal kadang nggak terlalu banyak masalah. Di Jerman itu informalnya juga tinggi. Di Singapura juga ada informal. Tapi informal itu freelancer, IT, gajinya bisa lebih tinggi daripada kerja di bank bahkan. Bisa 3 kali lipat ya. Tapi informal yang ada di Indonesia, kalau kita lihat struktur ekonomi dan pekerjaan, sarjana-sarjana ini kalau ditanya ngapain kerja informal, itu untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan panggilan pekerjaan yang formal. Sembari menunggu panggilan pekerjaan yang formal. Iya, karena Gen Z, hasil studi kita ya pakai data Sakernas juga, Gen Z itu membutuhkan 12 bulan sampai dia mendapatkan panggilan kerja pertama setelah lulus. Baik dari SMK ataupun dari S1. Selama 12 bulan dia menganggur atau terpaksa bekerja secara informal. Dan kenapa informal menjadi problematis? Karena mereka tuh educated prekariat. Mereka berpendidikan tapi mereka jadi pekerja prekariat. Karirnya gak pasti, keamanan kerja gak pasti, ada gak asuransi yang diberikan dari pemberi kerja? Gak ada. Kemudian kecelakaan kerjanya ditanggung sendiri. Kalau ekonomi kita makin banyak informalitas dalam konteks dia pekerjaan yang low skill, maka ini sebenarnya kita sedang merencanakan bubar demografi, bukan bonus demografi. Karena masyarakat yang berpendidikan akhirnya hopeless terhadap situasi dan kerja apapun. Yang penting dianggap sebagai bekerja. Itu sebenarnya kondisi ekonomi gak bagus. Itu salah satu indikatornya ya. Kita balik lagi tadi soal pelemahan rupiah ini yang tadi Anda kaitkan ternyata juga bisa secara direct atau indirect juga berhubungan dengan akhirnya penyerapan tenaga kerja karena bicara lagi soal trust. Ada juga tadi sudah sempat kita singgung sebuah alasan pembenar kenapa pelemahan rupiah itu nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget karena kita secara pangan dan energi itu dalam negeri itu cukup-cukup aja. Jadi kita nggak perlu takut di luar negeri ada apa-apa karena dalam negeri kita sudah berhasil ada swasembada dan lain-lain. Itu pernyataan yang benar, tepat menurut Anda sehingga kita semua tidak perlu khawatir? Sekarang tuh masyarakat bahkan sebagian mengurangi konsumsi beras. Sehingga kalau kita bicara swasembada pangan, ini kita harus hati-hati. Bukan hanya beras yang harus diamankan. Karena sebagian masyarakat, termasuk di Papua, bergesernya pada gandum. Mie instan dan juga roti. Dan gandum 100% pasti kita impor. 100%? 100% emang gak bisa tumbuh di negara yang tropis. Dia cuma di subtropis. Kalau bergeseran bukan lagi beras, sebagian sudah ke gandum. Oke, yang beras masak sayur, gak pakai bawang putih. Bawang putih itu 90% lebih kita impor. Sebagian dari Tiongkok. Besar sekali ya ini. Iya, masakan kita mana ada yang gak pakai bawang putih kan. Selain itu, juga kalau dilihat dari pangan-pangan lainnya, daging, itu juga kita ketergantungan impor besar. Jadi beberapa pedagang itu cerita ya di Bandung, kemudian di Jogja. Bahkan mereka mogok untuk menjual daging. Karena pelemahan kurs rupiah itu berdampak pada harga daging. Ada yang dijualnya sampai 130.000, 135.000 rupiah per kilogramnya. Apakah ini karena Idul Adha? Enggak, karena pelemahan rupiah. Ini yang membuat
hubungan antara pelemahan kurs terhadap apa yang kita konsumsi, kita makan, apapun lah, elektronik kita, suku cadang kendaraan bermotor, cicilan, cicilan pinjol, cicilan yang biasa, cicilan rumah, Kredit card dan lain-lain. betul. Itu juga terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Hmm. Jadi sebenarnya proximity atau kedekatan pelemahan kurs terhadap kehidupan itu sangat dekat. Jadi tidak sesederhana dengan Anda pengguna dolar atau enggak, Anda punya tabungan dolar atau enggak, atau Anda bertransaksi dolar atau enggak gitu ya. Iya, kita transaksi pakai rupiah jelas di NKRI. Tapi dolar bukan berarti nggak penting. Karena mengirimkan uangnya aja nih, uang kertas dikirimkan aja. Itu bahan baku kertasnya itu juga logistiknya itu menggunakan referensi logistik internasional pakai dolar. APBN kita, kalau mau konsisten nggak usah dong pakai harga minyaknya US dollar per barel. Konsisten aja pakai rupiah per barel. Kenapa nggak dilakukan? Karena impor minyaknya pun juga pakai standar dolar. Gimana kan nggak konsisten? Jadi pelemahan rupiah pun itu langsung tidak langsung berpengaruh sama kondisi fiskal kita, APBN kita gitu. Jadi kalau Anda sebut tadi kan kita selama ini familiar dengan program-program yang berbiaya besar saja gitu ya. Tapi saat ini dengan konteks ada pelemahan rupiah, itu dampaknya secara langsung kepada APBN kita itu bagaimana? Kita langsung dapat 2 track tekanan. Harga minyaknya masih $100 per barel, belum turun-turun sampai hari ini. Tapi rupiahnya juga melemah. Impor BBM, impor LPG, termasuk juga impor pupuk, ditambah pelemahan rupiah. Ini subsidi, baik subsidi energi, non-energi kita akan bengkak. Berapa? Estimasi kita sih yang paling moderat akan ada tambahan 150 triliun rupiah sampai akhir tahun. Tapi bagaimana dengan belanja pemerintah lainnya? Pengadaan barang jasa, termasuk MBG. Emangnya MBG-nya akan jadi lebih murah ke depan? Enggak. Porsi MBG semakin melemah rupiah, itu semakin kecil porsinya. Kenapa? Karena biaya operasional dan biaya bahan baku dari MBG itu juga akan semakin mahal. Marginnya tetap dipertahankan, jadi ukurannya nanti akan dipotong. Berkecil. Jadi bahkan program pemerintah, Kopdes Merah Putih, mau bangun Kopdes, sengnya, bahan bangunannya itu semua terpengaruh oleh rupiah. Kita impor besinya juga besar, impor bajanya juga besar. Dan ini yang akhirnya membuat semua program pemerintah, belanja pemerintah, itu bisa nambah 350 triliun. Pembengkakan belanja pemerintah pusat. Subsidinya nambah 150 triliun, belanja pemerintah pusatnya bisa nambah 300 triliun lebih. Itu konsekuensi. Pertanyaannya dari mana lagi tuh asal uang yang diperlukan untuk bisa menambal itu gitu ya. Makanya tadi Mas Bima sebenarnya menekankan untuk ada redesign atau bahkan Anda moratorium gitu ya, beberapa program yang menurut Anda kalau memang tidak perlu atau urgent untuk di tahun ini kita belanja, jangan belanja dulu. Ya kecuali menganggap bahwa pelemahan rupiah nggak penting. Itu lain soal. Tapi kalau menganggap ini adalah indikator dan nadi utama, orang percaya berinvestasi, orang percaya berekonomi di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, maka memang harus ada rasa legowo. Ya, rasa yang kemudian MBG, Kopdes, yuk kita moratorium, tata kelolanya diperbaiki total sehingga ada APBN digunakan untuk menstimulus. Siapa yang paling butuh sekarang? Yang paling butuh sekarang bukan manajer Kopdes Merah Putih atau yang punya dapur. Yang paling butuh sekarang adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu sekarang digencet dari atas. Terutama ada Satgas PKH dan lain-lain. Kebijakan juga ganti-ganti terus. Ada Danantara yang masuk ke sektor swasta. Sementara yang dari bawah itu tekanan biaya produksi dan lain-lain meningkat. Mereka nggak akan bisa bertahan kalau rupiah terus melemah. Stress testnya berapa? Di atas 18.000 itu akan PHK massal. Kita sampai atau menyentuh 18.000 aja tuh akan PHK massal? Ya. Wah, kita sebentar lagi Mas, ini kita lagi wawancara itu 17.800 sekian gitu ya. Bank sudah menjual bahkan di atas 17.800. Mas Bima, pembenaran bahwa ini kan para petani kita juga punya komoditas-komoditas yang tadi Anda katakan mereka juga seharusnya bisa berbahagia karena karena dolar naik terhadap nilai tukar rupiah, maka mereka juga seharusnya mendapat margin yang lebih besar karena komoditas-komoditas mereka itu bisa dibeli dengan harga dolar dan keuntungan mereka jauh lebih besar. Itu cukup untuk menjadi pembenar bahwa ya nggak apa-apa kita sama terjadi pelemahan nilai tukar rupiah?
Ya, itu nggak bisa dibaca ya bahwa oke rupiah melemah, harga barang ekspor kita akan lebih murah. Pertanyaannya input produksi dari barang-barang yang kita ekspor termasuk kopi deh. Tahun 98 headline salah satu koran nasional, petani kopi bahagia di Aceh karena harganya naik dalam konteks untuk ekspor sehingga orientasi kopinya, kopi Gayo dan lain-lain diekspor. Mereka akan dapat devisa. Hari ini nggak terjadi tuh. Kenapa? Karena biaya untuk BBM. Coba tanya di luar-luar Pulau Jawa yang mengantri solar subsidi, sopir-sopir truk itu semua sudah protes. Gimana kita mau ekspor dari kebun ke pelabuhan misalnya, kalau biaya solarnya juga naik atau solarnya ada pembatasan. Yang berikutnya lagi adalah tadi pupuknya, semua input produksi, cangkulnya, kita masih impor besar banget tuh untuk cangkul dan lain-lain. Itu semua kalau diakumulasi nggak akan nutup. Meskipun harga komoditasnya naik, tapi input produksinya juga naik, maka tidak terjadi yang namanya kenaikan pendapatan bagi petani. Pekebun sawit juga mengeluh. Oh harga tandan buah segarnya naik, harga sawit internasional naik. Cek, banyak pekebun-pekebun sawit sekarang sudah memikirkan ini gimana ya kondisi sekarang gitu ya. Itu juga terjadi pada komoditas lainnya. Penambang-penambang nikel misalnya. Kemarin kita ke Bantaeng. Bantaeng itu 4 jam dari Makassar. Makassar ya. Makassar. Di situ ada 6 perusahaan terregistrasi dalam satu kawasan industri. Tinggal 1 bertahan. Jadi Kenapa? Mereka nikelnya tidak kuat suram dengan juga. ongkos produksi yang meningkat. Kebijakannya nggak pasti. Dan ini terkait dengan surat kemarin dari Asosiasi Bisnis dari Tiongkok. Bahwa mereka ngelihat nggak pasti nih berbisnis di Indonesia. Uncertainty ya. Dan juga biaya silumannya meningkat di era Pak Prabowo ini. Jadi Mas Bima, kalau pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo ya, itu masih dengan cara seperti sekarang. Saya mau kasih konteks dulu bahwa wawancara kita bukan untuk menambah kepanikan kita bersama, tapi untuk harapannya bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau syukur-syukur kalau mau didengar gitu ya. Jangan sampai mudahnya dicap sebagai pembenci pemerintah nih. Tapi kan konteksnya adalah ekonomi ini, kalau kita bicara mengenai ekonomi kita semua khawatir. Siapapun Anda ya. Mungkin kalau yang punya dolar banyak menurut Pak Prabowo nggak perlu khawatir gitu ya. Udah kabur dulu. Udah kabur duluan gitu. Nah itu satu hal. Tapi Mas Bima, apa dampak paling buruk yang mungkin terjadi kalau pemerintah tidak berbenah atau membuat redirection ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dia lakukan saat ini? Itu satu. Yang kedua, seberapa lama atau kapan waktu paling cepat untuk pemerintah seharusnya mengubah kembali atau memikirkan kembali reformulasi semua kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi supaya kita terhindar dari dampak paling buruk yang bisa Anda sampaikan tadi? Semua bisa bertahan sekarang seolah masyarakat nggak ada apa-apa kok. IHSG melemah, rupiah melemah. Itu satu-satunya jawaban. Karena pemerintah itu masih berutang terus dan dari utang tadi itu berharap investor masih percaya beli obligasi pemerintah. Jadi saya khawatir sebenarnya ini transmisinya itu kombinasi dari rupiah, pasar saham, tapi yang lebih berbahaya adalah dari pasar obligasi. Orang percaya membiayai APBN itu kalau dia percaya terhadap kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau pemerintah nggak mendengar bahwa ini bukan jangan disangka, ini pro market, pro pasar, kapitalisme versus program-program yang sebenarnya sosialis misalnya begitu. Ini nggak masalah itu, ini masalah trust. Karena kalau misalkan uang dari kreditur itu sudah tidak percaya lagi dan kita punya beban bunga utang jatuh tempo besar sekali dan utang jatuh temponya besar sekali, lebih dari 1.300 triliun rupiah untuk tahun 2026, maka ini akan menjadi Armageddon ekonomi. Ini akan menjadi badai yang sempurna, perfect storm, tapi juga ini akan menjadi dampak yang tinggal tunggu waktu. 2 bulan paling maksimum itu akan terasa pada kehidupan masyarakat yang ada di desa terutama. Jadi either LPG-nya harganya disesuaikan atau langka. LPG dulu, baru kemudian BBM, disusul pupuk dan barang-barang kebutuhan lainnya. Jadi ini tinggal tunggu waktu. Kalau pemerintah atau presiden terus-menerus membisikkan angin surga, tapi nggak ada perbaikan konkret yang dilakukan. Jadi Juli itu adalah deadline penentuan. Ini bukan soal rupiah melemahnya berapa, tapi ada nggak yang percaya Indonesia masih bisa bertahan dan utangnya dibeli.
Kalau dengan desain begini, apa yang akan terjadi dengan Danantara kita? Karena sebenarnya Danantara ini mau kemana? Danantara ini masih menjadi aset negara atau sudah pisah? Danantara ini makhluk apa? Ada sesuatu yang berarti disembunyikan. Ada sesuatu yang publik dan investor tidak ingin tahu. Apakah dengan kata lain bahwa ini sinyal pemerintah sendiri sebenarnya panik?